من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده الذي أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم نبينا محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati dan Allah Ta'ala muliakan, setelah kita bertahmid dan juga bersalawat kepada baginda Rasulullah SAW beserta keluarga, para sahabat dan seluruh pengikut beliau ila yaumil qiyamah, selanjutnya pada siang hari ini kita akan mengambil tema Hamzah bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu, sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang merupakan lanjutan kajian kita yaitu serial Hayatus Sahabah. Sudah? Belum? Sudah. Sudah. Belum sudah. Itu kayak. Sudah. Sudah. Belum. Itu kayaknya aja. Baik, sambil jalan. Jadi jemaah sekalian rahimakumullah wa a'azzakumullah ta'ala, poin pertama tentang sahabat Hamzah ini kita akan membahas tentang latar belakang beliau. Siapa itu sahabat Hamzah? Nama lengkap beliau adalah Hamzah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf Al-Qurashi. Dan beliau ini bahwa ayahnya itu saudara kandung dari Hamzah. Dan itu maknanya bahwa Hamzah ini merupakan paman Rasul sallallahu alaihi wasallam, tapi pada waktu yang bersamaan adalah saudara sesusuannya saat budak Abu Lahab yang bernama Thuwaibah Al-Aslamiyah telah dibebaskan, lalu dia menyusui Hamzah juga Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka ia disebut dengan saudara sesusu. Terkait dengan saudara sesusu ini saya ada sedikit catatan, terutama kalau kita punya saudara saudari yang tinggal di kampung, Pak, yang mereka bisa jadi ma'isyah atau kehidupan mereka mengandalkan sektor pertanian. Itu seringkali mereka yang bertani itu menitipkan anaknya ke tetangganya. Itu musibahnya nanti kalau dititipkan ke tetangganya dan kemudian disusui oleh tetangganya. Dan tetangganya ini punya anak yang berlawanan jenis dengan anak yang disusuinya, lalu tumbuh besar, lalu ada cinta di antara mereka dan mereka menikah. Itu sesuatu yang fatal, karena itu hukumnya haram kalau anak itu disusui 5 kali susuan sampai kenyang. Karena itu secara hukum ia berhukum sebagai saudari atau saudara sesusu, dan itu hukumnya haram untuk menikah. Maka itu para orang tua harus benar-benar memantau betul, mengawasi betul, jangan sampai kemudian ada pernikahan terlarang.
Dan juga kasus-kasus yang terjadi, ini saya minta maaf karena Bapak Ibu sekalian kan sering mutasi itu kan. Dan ketika mutasi itu bisa jadi di tempat mutasi itu ada musibah. Dan bisa jadi ada di antara yang mutasi itu, maaf, pasangannya meninggal atau meninggal dunia tapi tidak diketahui. Itu harus hati-hati. Ini ada satu kasus yang terjadi di Aceh pas tanggal 26 Desember 2004. Ada seorang pegawai di Kementerian Keuangan yang mana pada waktu ia tugas di Aceh, dan karena memang agak lama akhirnya istrinya dan anak-anaknya dibawa ke sana di Aceh. Nah, pas tanggal 26 Desember 2004 itu pegawai ini pas ada tugas di luar Aceh. Jadi pas gelombang tsunami itu yang terkena tsunami itu istrinya dan anak-anaknya. Beliau selamat karena pas tugas di luar Aceh. Sekalipun waktu itu kejadiannya hari apa, Pak? Halo? Hari Ahad. Tapi mungkin karena sebelumnya ada kerjaan di luar. Tapi hari Ahad waktu itu pas belum, tidak ada di Aceh. Tapi apa yang terjadi setelah tsunami? Istrinya dicari, anak-anaknya dicari, tapi yang ketemu anak-anaknya, Pak. Istrinya dicari dari waktu ke waktu, pekan ke pekan, bulan ke bulan, tahun ke tahun, enggak ketemu. Allah takdirkan sampai tahun ketiga itu enggak ketemu. Nah, sehingga sang suami ini berpikir, ini anak-anak saya kan membutuhkan figur seorang ibu. Akhirnya ia memutuskan karena istrinya dicari enggak ketemu, akhirnya ia menikah. Tapi sayangnya yang dinikahi ini adalah adik iparnya. Dan apa yang terjadi ketika sudah menikah dengan adik iparnya, Allah takdirkan ternyata istrinya masih hidup, Pak. Ini kira-kira kalau bapak-bapak sekalian yang mengalami, kira-kira milih yang tua atau yang muda ini, Pak? Itu. Halo? Masya Allah, yang muda. Ini masalahnya nggak boleh milih, Pak. Itu sebenarnya kalau ngaji sebenarnya aman. Kenapa saya katakan aman? Kalau dia ngaji pasti dia tidak menikahi adik iparnya. Karena apa? Istrinya belum ketahuan apakah meninggal atau belum. Sehingga kalau ia ngaji pasti dia tidak mau ambil resiko, ia akan menikahi dengan wanita lain yang memang boleh dinikahi. Sebenarnya adik istri atau adik ipar itu boleh dinikahi, syaratnya istrinya harus meninggal dulu atau dicerai. Ini masalahnya kan meninggal juga belum pasti, dicerai juga tidak. Akhirnya masih hidup, maka di sini dalam konsep Islam itu terjadi apa yang namanya fasakh. Fase itu batalnya pernikahan yang kedua secara otomatis. Karena apa? Istri yang pertama masih hidup. Jadi bapak-bapak dalam kasus itu nggak bisa milih, Pak, itu. Kalau milih pasti milih yang tua atau yang muda, Pak, itu. Masya Allah, Masya Allah. Itu hal yang memang perlu kita ketahui. Ini karena kita ketemu dengan kasus saudara sesusu nggak sama, Pak. Jadi ketika ada misalnya kasus di kampung, karena memang dulu bisa jadi ada orang tertentu yang ia mengetahui bahwa ada dua orang yang lain jenis itu adalah saudara sesusu, akan tetapi pas pernikahannya ia pergi keluar kota atau entahlah kemana, dan kemudian satu saat ia balik ke kampung dan kemudian ia dapati bahwa ini ada pernikahan saudara sesusu, maka ketika ia menginformasikan kepada mereka berdua bahwa mereka dipastikan adalah saudari sesusu, maka terjadilah apa yang disebut dengan fasakh. Pernikahan itu menjadi batal adanya. Jadi ini dalam konsep Islam seperti itu. Nah, kita kembali kepada Hamzah. Hamzah itu sekalipun memang pamannya, tapi pada sisi usia tidak jauh berbeda dengan Rasulullah SAW. Hanya 2 tahun lebih tua dari Rasulullah SAW. Nah, apa kompetensi dan keahlian beliau? Pertama, ahli dalam bidang olah pedang, tombak, memanah, dan juga beliau memang
sahabat Rasulullah SAW yang sebelum beliau berafiliasi terhadap Islam itu sukanya berburu, Pak. Inilah hobi daripada Hamzah, dan ketika beliau itu membawa hasil buruan beliau selalu tawaf sebelum pulang ke rumah. Karena tawaf ini kan syariatu man qablana. Syariat sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kan sudah ada syariat namanya haji, sudah ada syariat namanya umrah, sudah ada syariat namanya tawaf. Nah, itu Hamzah ketika beliau berhasil sebagai wujud syukurnya kepada Tuhan yang ia yakini, ia kemudian melakukan ibadah yang namanya tawaf. Jadi mengelilingi Ka'bah berapa kali putaran, Pak? 7 kali putaran, sekalipun sehat walafiat tidak boleh lebih dari itu. Begitu juga kalau kurang sehat, ya ia tidak melakukannya, tapi sekalipun kurang sehat tetap ia adalah 7 kali putaran, diawali dari Hajar Aswad, berakhir dari Hajar Aswad. Ini jamaah sekalian tentang Hamzah. Nah, jamaah sekalian, bagaimana sifat dan kedudukan beliau di kalangan penduduk Makkah? Jadi sebenarnya ini adalah sifat keluhuran yang standar di kalangan orang-orang hebat. Di kalangan tokoh itu rata-rata mereka memiliki sifat yang mulai itu dermawan. Silahkan lihat, orang-orang hebat itu rata-rata mereka memiliki sifat kedermawanan, dan sifat kedermawanan inilah yang menjadikan mereka dimainten kesuksesannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sangat dermawan sekali, apalagi kalau di bulan apa? Bulan Ramadan, sangat dermawan sekali. Bahkan ada sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sangat dermawan, dan rata-rata mereka memang orang yang punya duit. Adalah ada Abdurrahman bin Auf, ada Zubair bin Awam, ada Utsman bin Affan, yang dalam satu kali momentum itu pernah nyumbang 12 miliar. Itu dalam peristiwa perang Tabuk, 12 miliar itu nyumbang. Ya, sekarang masih juga lah kita dapati ada orang yang nyumbang, Masya Allah luar biasa banyaknya, nyumbang pembangunan masjid itu nilainya 4 miliar banyak. Kita temukan ada yang 5 miliar, ada juga, Pak. Masya Allah. Dan bahkan ada yang nyumbang masjidnya, pembangunan masjid sekaligus jamaahnya itu di-maintain dengan dikasih makan, semua itu ada, Pak. Bapak-bapak ada yang tinggal di daerah Bekasi Utara? Halo? Atau tinggalnya di Jakarta semua, Pak? Nah, di sana saya ada satu masjid yang ikut ngajar 1 bulan sekali. Itu masjid ketika dibangun habisnya sekitar 5M, itu yang 95% dari satu orang, Pak. Jadi yayasan itu hanya mengeluarkan dana 5%, berapa? 5% saja. Nah, setelah jadi, apa yang terjadi jamaah sekalian? Itu setiap hari jamaah yang melakukan sholat subuh di masjid itu, kecuali hari Senin dan hari Kamis, sampai hari ini, Pak, sampai hari ini itu selalu mereka selesai sholat subuh itu sudah disiapkan sarapan pagi sampai hari ini. Nah, saya pas pengajiannya itu habis maghrib, jamaahnya itu ada sekitar 150 sampai 200, itu habis pengajian makan lagi, Pak. Itu ada orang yang seperti itu. Tapi saya kenal dengan beliau cukup lama, dan beliau tidak kemudian tiba-tiba memiliki sifat filantropi, sifat kedermawanan tiba-tiba seperti itu, tapi melalui satu proses yang akhirnya ia mulai sedikit demi sedikit, akhirnya dia ketagihan dalam berinfak. Jadi setiap saya berinfak, kata beliau, setiap saya mengkaitkan profit perusahaan saya dengan keumatan, maka disitulah Allah justru menambah keuntungan yang lebih besar dari apa yang saya berikan kepada jamaah. Itu Masya Allah, luar biasa. Dan orang-orang seperti itu banyak, Pak, ternyata. Dan juga suka membantu dan menolong terlebih kepada kaum fakir dan miskin, Masya Allah. Jadi sekalipun memang ya kita harus sesuaikan dengan apa yang Allah rizkikan kepada kita. Ada orang-orang yang Masya Allah, satu saat saya mengajar kajian subuh. Nah, habis pengajian ada seorang jamaah yang bilang sama Ustaz, bisa mampir ke rumah. Waktu itu karena saya pas tidak ada acara, saya kemudian oke, siap Pak Haji, insya Allah siap. Nah, mampir ke rumah, apa yang terjadi? Ternyata sudah disiapkan sarapan sama beberapa pengurus, kita sarapan pagi. Setelah kita ngobrol tentang keumatan dan kemasjidan, akhirnya saya izin pulang. Ketika izin pulang,
saya dapatkan di depan rumahnya ada beberapa orang yang kayaknya ada sesuatu yang mereka tunggu. Saya tanya, Pak Ji, ini mereka siapa? Ini Ustadz, mereka para pemulung yang ada di sekitar komplek kita. Jadi alhamdulillah sejak 1 tahun yang lalu saya bisa memberikan makan pagi, sarapan pagi kepada para pemulung itu. Tapi karena saya mampunya hanya 10 bungkus, saya bilang kepada mereka, tolong digilir saja. Pokoknya yang datang ke rumah saya setiap Ahad subuh itu 10 orang saja. Dan mereka mau. Saya belum mengatakan, sejak saya memberikan makan kepada para pemulung itulah saya merasakan ada satu kenikmatan hidup yang sangat luar biasa. Silahkan bapak-bapak coba itu. Dicoba aja dulu Pak itu mungkin. InsyaAllah kita akan mendapatkan satu keberkahan yang sangat luar biasa. Nah itulah sifat filantropi, sifat kedermawanan. Dan beliau dikenal dengan suka bersilaturahim dengan keluarga dan teman. Bahkan di Jakarta ini ada seorang kakek-kakek ketika meninggal itu usianya 128. Bapak-bapak, ibu-ibu pengen meninggal di usia 128 atau lebih cepat? Oh, halo? Nah, sang engkong ini di asli Betawi Pak. Sebelum meninggal di usia sekitar 127 itu sempat ditanya, ini engkong ini kok usianya bisa panjang tapi sehat Pak. Kan kadang-kadang ada usia yang panjang tapi nggak sehat kan. Tapi ini usianya panjang sehat. Dan rajin pokoknya ngaji, pokoknya rajin lah. Soal kemudian kalau ngaji agak ngantuk-ngantuk itu kan memang tergantung kondisi kan Bapak ya itu. Insya Allah. Makanya kalau ada yang ngantuk-ngantuk kan saya nggak pernah nyindir di sini, ngantuk aja Pak itu nggak apa-apa. Tidur juga ada masalah kan itu. Apa yang terjadi? Ketika dia tanya apa rahasianya, beliau mengatakan 2 Pak. Yang pertama beliau mengatakan saya bersyukur kepada Allah, saya punya seorang engkong, saya punya seorang enyak yang beliau berhasil mendidik saya sejak dini, sejak remaja saya sudah dikondisikan melakukan sholat malam. Tapi kayaknya yang hadir ini kan semuanya rajin sholat malam semuanya Pak ya? Halo? Insya Allah. Cuma sholatnya ini sholat tahajud atau sholat isya Pak itu ya? Nanti sholat isya Pak. Sholat itu bukan sholat malam, sholat di waktu malam itu sholat. Itu pertama, kuncinya itu ternyata tahajud. Yang kedua kata beliau, silaturahim, dan satu paketnya kalau saya silaturahim, saya selalu membawa tentengan Pak. Jadi kata beliau, habis pengajian hari Sabtu atau hari Ahad, itu saya sebelum pulang ke rumah, biasanya saya nyari lontong sayur, atau nyari nasi uduk, atau nyari nasi kuning, atau nyari bubur ayam, beli 1 porsi, 2 porsi, nanti saya mampir ke teman-teman saya itu, digilir. Dan itu rutin. Jadi ketika pulang dari masjid kemudian mampir, kemudian ketika mampir itu hanya sekitar 5-10 menit ngobrol sebentar. Setelah itu pulang. Sebelum pulang ngasih tentengan itu. Pertanyaan saya, kalau ada orang sebaik itu, insya Allah didoakan usianya panjang dan barokah atau didoakan cepat mati Pak itu? Usianya panjang. Karena apa? Kalau didoakan cepat mati nanti nggak ada yang ngasih bubur ayam itu Pak itu. Masya Allah. Jadi itulah yang menjadikan usianya barokah. The power of given, kekuatan memberi itu luar biasa Pak. Jadi dan juga kekuatan silaturahim. Nah ini sifat yang dimiliki oleh Hamzah bin Abdul Muttalib. Jika berbicara tutur katanya sopan, menghormati yang lebih tua dan menyayangi yang muda. Masya Allah. Ini sifat keluhuran yang memang sepatutnya kita duplikasi dari sahabat Rasulullah SAW yang bernama Hamzah. Nah, masuk Islamnya Hamzah ini agak unik Pak. Jadi memang Hamzah ini kan termasuk yang awal-awal dari keluarga Rasul, ketika pada dakwah 3 tahun pertama itu yang menolak. Ya seperti Abu Lahab itu kan pamannya juga kan menolak. Hamzah awalnya juga menolak. Nah kapan beliau masuk Islam? Itu baru pada tahun ke-6 kenabian, tepatnya pada bulan Dzulhijjah. Pada bulan Dzulhijjah. Tidak lama setelah Umar Ibn Khattab itu masuk Islam. Cuma memang hal yang melatarinya beda. Kalau Umar Ibn Khattab masuk Islam karena beliau mendengar adiknya membaca surat yang ke-20, surat Toha. Toha ma anzalna alaikal qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha. Dan beliau mengambil kesimpulan, saya tidak pernah
mendapatkan satu redaksi puisi-puisi yang sangat puitis dan indah yang redaksinya sedalam apa yang saya dengar hari ini. Karena surat Toha itu surat Makkiyah. Makkiyah itu tipologinya berbeda dengan surat Madaniyah. Makkiyah itu puitis, tapi Madaniyah itu berprosa, Pak. Sangat puitis sekali. Makanya kalau bapak-bapak, ibu-ibu nanti coba buka surat Toha, itu akhirnya A itu. Awalnya itu A semuanya. Dan itu adalah mukjizat Al-Quran pada sisi saja. Dan nanti kalau kita membedah Al-Quran pada aspek ijaznya, mukjizatnya itu bisa dilihat dari multi aspek. Ada aspek sinonimnya, kata yang bersinonim, ya, kata yang berantonim, gitu kan. Nanti bisa dilihat dari sisi nadanya, polanya, itu luar biasa. Itu kalau Bapak Ibu sekalian membaca ulumul Quran tentang ijaz Quran luar biasa. Kita dapatkan memang Al-Quran itu adalah kalamullah, laisa kalama Muhammadin. Dia bukan perkataan Muhammad. Jadi salah besar kalau ada mengatakan qala Rasul sallallahu alaihi wasallam fil Qur'anil Karim. Ada yang mengatakan gitu atau enggak Pak itu? Iya kan? Beberapa pekan yang lalu, beberapa bulan yang lalu kan sempat ramai itu kan. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam fil qala Allah Ta'ala. Karena apa? Posisi Rasul adalah orang yang mendapatkan. Tapi berbeda dengan Umar bin Khattab adalah Hamzah. Apa sebabnya? Penganiayaan yang dilakukan oleh Abu Jahal kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam di Bukit Sofa yang sempat dilihat oleh budak milik Abdullah bin Jad'an, yang kemudian dilaporkan kepada Hamzah, beliau malah besar dan memukul Abu Jahal dengan busur parah hingga kepalanya bercucuran darah. Tapi waktu itu motifnya adalah karena empati terhadap keponakannya, Pak. Tapi qadarallah, empati yang kemudian berbuah dia mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala di depan orang banyak, ia menyatakan keislamannya. Itulah yang dimaksud oleh Allah dalam surah Al-Qasas, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi mayyasha. Sesungguhnya engkau Muhammad tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang engkau kehendaki, tapi Allah punya otoritas untuk memberikan hidayah kepada orang yang dikehendaki, termasuk Hamzah yang semula menolak dakwah yang dilakukan oleh Rasul, tapi ketika Rasulullah SAW dianiaya, muncul empati, muncul simpati yang kemudian menjadi pintu dia masuk ke dalam dinul Islam. Nah, ini keberaniannya setelah beliau masuk Islam. Yang pertama, beliau menginformasikan keislamannya dengan berkeliling kota Makkah. Padahal ini adalah fase-fase dakwah di mana waktu itu kaum muslimin secara kuantitas masih sedikit. Dan kalau Rasulullah SAW ada orang yang masuk Islam, itu biasanya Rasulullah SAW mengatakan, kau rahasiakan keislaman kamu sampai Allah memberikan futuh, memberikan kemenangan kepada kita. Termasuk ada sahabat Rasul yang dipesan itu adalah Abu Dzar Al-Ghifari. Pernah dengar sahabat Abu Dzar Al-Ghifari yang namanya aslinya adalah Jundub bin Junadah. Tapi ketika dia masuk Islam, itu ceritanya unik, Pak. Abu Dzar itu masuk Islam ketika beliau mendengar di Makkah itu ada seseorang yang dia ditetapkan oleh Allah menjadi nabi akhir zaman. Dia penasaran, dia kemudian dari Bani Ghifar. Bani Ghifar ini unik, Pak. Orang Bani Ghifar ini orang yang satu kabilah semuanya itu adalah perampok. Makanya ketika satu saat ada seorang jemaah yang dia cerita begini, Pak. Di Sumatera, tidak usah saya sebutkan Sumatera mana, Pak, itu ya. Itu ada satu kasus di mana satu saat ada guru SD diminta untuk memimpin satu doa di salah satu acara. Tapi karena memang yang selama ini dia pahami yang mimpin doa itu adalah mimpin doa untuk kebaikan. Tapi akhirnya setelah waktunya disepakati, Pak guru SD itu akhirnya datang ke tempat itu. Nah, di tempat itulah baru tanyain, ini doa apa? Jadi jawabannya, Pak guru, ini kami besok orang satu kampung mau ngerampok. Tolong doakan biar ngerampok kami berhasil, biar kami gunakan untuk bangun kampung kami itu. Ini kira-kira kalau bapak-bapak yang disuruh jadi ustadznya untuk memimpin doa, insya Allah memimpin doa agar ngerampoknya berhasil, agar diberi hidayah oleh Allah, atau gimana itu? Itu terjadi, Pak. Tapi ketika ada seorang jamaah yang cerita seperti itu, saya katakan itu bukan perkara baru. Qad hadatsa fi ahdi Nabi, itu sudah terjadi pada masa Rasul.
Oh, yaitu orang Bani Ghifar, Pak. Makanya karena dia sudah terbiasa ngerampok dan yang ngerampok kadang berhasil kalau tidak kan. Jadi dia punya satu keberanian yang luar biasa. Setelah dia masuk Islam itu Rasul mengatakan, wahai Abu Dhar, jangan kau informasikan ke publik keislaman kamu. Tapi apa yang terjadi ternyata beliau karena bahagianya Pak, karena senangnya masuk Islam, dia informasikan di publik, aslam tuh, aku sudah masuk. Akhirnya ditangkap dan dipukuli Pak. Tapi tidak dibunuh. Karena memang karena dia ya mantan perampok sudah terbiasa dipukuli ya sakit, tapi kan ya tidak seperti orang yang tidak pernah dipukuli kan gitu. Jadi jemaah sekalian, beliau keliling kota Makkah. Beliau mendatangi tokoh-tokoh musyrik di Makkah untuk memberitahu kepada mereka tentang keislamannya. Ini keren Pak. Dan itu tidak semua orang bisa melakukan itu. Karena apa? Hamzah ini adalah sebelum Islam dia tokoh, tapi pada waktu yang bersamaan dia punya fisik yang memang di atas rata-rata. Kuat. Seperti Umar ibn Khattab. Nah, efek keislamannya adalah orang-orang yang mengganggu Rasulullah SAW harus berhati-hati. Mereka takut sama Hamzah, apalagi ini adalah pamannya Rasulullah SAW. Kalau dengar, wah itu nanti didatangi itu Pak. Bisa jadi harus membuat perhitungan itu. Nah, efek perlindungan juga dirasakan oleh para budak, mantan budak itu namanya maula, dan orang yang lemah yang telah masuk Islam. Karena memang di awal-awal Islam itu selain dari kalangan menengah ke atas, itu juga dari kalangan bawah, kalangan hamba saya itu juga banyak yang masuk Islam. Saya sebutkan diantaranya ada, kalau saya sebut insya Allah tahu semua, yaitu Bilal bin Rabah, ada Syihab Ar-Rumi, dan beberapa tokoh yang lain. Tapi nanti kalau setelah Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, itu juga ada mereka yang mantan budak, itu namanya adalah Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi itu kana abdan. Jadi sebelum masuk Islam itu juga seorang hamba saya Pak. Jadi ini jamaah sekalian, mereka para mustadafin, orang-orang yang lemah, ini merasa lebih aman setelah Hamzah itu masuk Islam. Apalagi sebelumnya juga Umar ibn Khattab itu masuk Islam. Nah ini hijrah ke Madinah. Masyhur bahwa hijrahnya kalangan sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam itu mayoritas hijrahnya dalam keadaan sembunyi-sembunyi Pak. Tapi berbeda dengan Umar ibn Khattab, berbeda dengan Hamzah bin Abdul Muttalib. Apa yang mereka lakukan? Beliau hijrah tidak dengan cara sembunyi-sembunyi, namun beliau meninggalkan kota Makkah dengan keberanian yang tinggi. Ia melewati sekumpulan Quraisy yang duduk-duduk di depan Ka'bah. Tapi enggak berani Pak. Tapi ada yang lebih hebat, itu Umar. Karena apa? Ketika Umar ibn Khattab sebelum meninggalkan kota Makkah, di depan Ka'bah beliau sempat berkata begini, siapa di antara kalian yang ingin menjadikan istrinya janda dan menjadikan anak-anaknya yatim, silahkan temui saya di balik lembah ini. Menyebutkan satu lembah. Itu menantang Umar ibn Khattab. Ternyata orang-orang Quraisy enggak ada yang berani Pak. Karena Pak, memang Umar itu secara fisik kuat Pak. Sampai pada satu saat orang-orang Quraisy tahu Umar itu pernah gelut dengan tokoh mereka dari pagi sampai sore. Gelut itu nggak ada yang menang, nggak ada yang kalah Pak. Sampai kemudian akhirnya mereka duduk di satu tempat, saling menatap satu dengan yang lain, dan itu yang disaksikan oleh orang-orang Quraisy, dan itu dampaknya ketika Umar menantang mereka, itu nggak ada yang berani Pak. Sehingga kemudian Umar bin Khattab hijrah ke Madinah dalam kondisi terang-terangan, sebagaimana Hamzah bin Abdul Muttalib itu juga ketika hijrah ke Madinah juga dalam keadaan terang-terangan, berbeda dengan sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rata-rata mereka secara sembunyi-bunyi, dan beliau ternyata tidak ada seorang pun yang berani menghalangi Hamzah bin Abdul Muttalib. Ini yang hebat di perang Uhud. Di perang Uhud ini ternyata ada satu tokoh yang sangat tidak suka dengan keislaman Hamzah, yaitu istrinya Abu Sufyan bin Harb, namanya adalah Hindun bin Utbah. Jadi orang-orang kafir dendam kepada Hamzah yang telah bunuh banyak tokoh Quraisy. Mereka menyewa seorang budak yang bernama Wahsy bin Harb untuk membunuh Hamzah. Tapi nanti Wahsy ini memang akhirnya bisa membunuh Hamzah, tapi Wahsy ini nanti akhirnya masuk Islam.
Tapi ketika dia masuk Islam itu agak gampang, Pak. Jadi sekalipun dia ini pemberani, berani membunuh Hamzah, tapi ketika mau masuk Islam itu menemui Rasulullah SAW itu gak berani, Pak. Untungnya istrinya berani. Jadi dia tolong sama istrinya, wahai istriku, tolong sampaikan kepada Rasulullah, aku ingin bertaubat, aku menyesali apa yang aku lakukan. Aku memang pernah membunuh paman beliau, tapi tolong sampaikan, aku ingin bertaubat dan aku ingin masuk Islam. Tapi ternyata alhamdulillah istrinya ini jauh lebih berani daripada Hamzah. Jadi misalnya kalau di kantor ini ada para suami yang tidak kalah berani daripada istrinya, itu sebenarnya bukan perkara yang baru, Pak. Halo? Ada kan istri kita ini yang jauh lebih berani dari kita. Ada atau tidak, Pak? Itu banyak atau sedikit, Pak? Nah, itu pernah terjadi pada Wahsy bin Harb. Akhirnya istrinya menghadap kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dan ternyata apa yang dikatakan Rasul, beliau ternyata membaca surat 39 ayat 53 dan ayat 54. Nanti Bapak Ibu lihat bukan. Allah berfirman, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Wa anibu ila rabbikum wa aslimulah." Jadi kata Allah, katakan Muhammad, ya ibadi, wahai para hamba-hambaku, alladzina asrafu ala anfusihim, yang telah melampaui batas atas diri-diri mereka. Jadi Allah itu terhadap hambanya yang jahat, melampaui ketetapan-ketetapan itu, masih dipanggil ya ibadi, Pak. Coba misalnya kalau kita tinggal di satu kompleks, satu perumahan, ada orang yang memang selalu membuat onar. Insya Allah panggilan kita sama orang itu dengan panggilan kasih sayang atau panggilan yang jelek, Pak. Halo? Tapi Allah memanggilnya ya ibadi. Bahkan Allah katakan la taqnatu min rahmatillah, kamu jangan berputus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a, sesungguhnya Allah itu mengampuni dosa semuanya. Itulah yang kemudian Rasul mengatakan dosanya diampuni, keislamannya juga diterima. Nah kemudian ia sampaikan pada Wahsy, baru Wahsy itu melapor sama Rasul sallallahu alaihi wasallam, tapi Rasul kan sudah tahu bocorannya kan? Dan Rasul mengatakan, wahai Wahsy, aku sudah tahu apa yang kau inginkan ke sini, keislaman kamu diterima, taubat kamu diterima, tapi saya harus berkata, mulai hari ini kamu jangan muncul di hadapanku, karena kalau kau muncul di hadapanku aku menjadi sedih. Aku ingat pamanku yaitu Hamzah bin Abdul Muthalib yang telah engkau mutilasi, sekalipun itu bukan atas inisiatif sendiri tapi atas perintah Hindun bintu Utbah yang tidak lain adalah istri dari Abu Sufyan bin Harb. Tapi beberapa riwayat itu mengatakan Hindun ini juga akhirnya nanti masuk Islam. Abu Sufyan akhirnya masuk Islam. Kapan masuk Islamnya? Kalau Abu Sufyan itu sebelum peristiwa Fatu Makkah, tapi kalau isinya setelah Fatu Makkah. Nanti silahkan dicek dalam kitab-kitab tentang biografi para sahabat itu. Jadi jemaah sekalian, itu terkait dengan Hamzah dalam perang Uhud. Beliau memang sebagai panglima perang yang sangat luar biasa, tapi sayangnya memang beliau akhirnya menghadapi takdir kematian dan dibunuh oleh Hamzah, dan kemudian beliau dimutilasi atas perintah Hindun bintu Utbah. Berita hoax tentang wafatnya Rasulullah membuat sebagian sahabat Rasul mundur, tetapi Hamzah berbeda. Ia berkata, saya adalah singa Allah yang disebut dengan Asadullah dalam pertempuran. Saya adalah Asadullah. Jadi jemaah sekalian, rahimakumullah, beliau akhirnya syahid karena terkena lemparan tombak milik Wahsy. Beliau terjatuh dan gugur sebagai syahid. Istri Abu Sufyan yang mendengar terbunuhnya Hamzah sangat senang, yaitu namanya siapa tadi, Pak? Hindun bintu Utbah. Nah, saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat jenazah paman beliau yaitu Hamzah, beliau sangat marah dan saat itu turun ayat wa in aqabtum fa'aqibu bimithli ma uqibtum bih wa la in sabartum lahu khairul sabirin. Karena memang ini karena cintanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada pamannya, Pak. Terbunuh tapi cara membunuhnya itu dimutilasi, itu pasti marah. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diingatkan oleh Allah, dan jika kamu memberikan balasan, maka balaslah dengan balasan yang sama dengan siksaan yang ditimpakan kepadamu. Akan tetapi jika kamu bersabar, sesungguhnya itulah yang lebih baik bagi
orang-orang yang bersabar. Tapi akhirnya Rasulullah SAW tidak balas dendam, tapi Rasulullah SAW selalu menghadirkan Islam yang rahmah, yang penuh dengan kasih sayang. Akhirnya nanti puncaknya pada tahun 8 Hijriah ada satu peristiwa Fathu Makkah yang menjadikan orang-orang musyrik Makkah akhirnya berbondong-bondong masuk ke dalam dinul Islam. Saya kira ini Bapak sekalian mudah-mudahan memberikan manfaat kepada kita bisa meneladani sahabat Hamzah, dan mudah-mudahan nanti di akhirat kita bisa ketemu dengan sahabat Hamzah bin Abdul Muttalib insyaallah. Subhanaka wa bihamdik nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.